Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Eka Fitriansyah, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Teknologi Surabaya dengan NIM A2301054. Video ini saya buat untuk mengerjakan tugas bank dan lembaga keuangan lainnya tentang LPS dan Bank Syariah dengan dosen pengampu Pak Dodi Yanuar S, SE, MM. Untuk pertanyaan nomor 1, sebutkan dan jelaskan kriteria simpanan layak bayar dari LPS kepada nasabah sebagai peserta penjamin LPS. Lembaga penjamin simpanan atau LPS adalah lembaga negara yang bertugas memberikan jaminan kepada nasabah atau atas simpanan yang dimilikinya di bank yang terdaftar. Jika bank tersebut mengalami kegagalan atau kesulitan keuangan, jaminan yang diberikan oleh LPS kepada nasabah ini memiliki batas tertentu dan hanya simpanan yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat dijamin. Simpanan yang memenuhi kriteria ini disebut simpanan layak bayar. Di antaranya ada 1. Jenis simpanan. LPS hanya menjamin simpanan yang termasuk dalam kategori simpanan yang diatur oleh LPS, yaitu 1. Tabungan. Tabungan ini simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan buku tabungan atau alat pembayaran lainnya yang sah. Yang 2. Giro. Simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro atau alat pembayaran lain yang setara dengan itu. Ketiga. Deposito. Simpanan yang hanya diambil pada waktu yang telah disepakati dan umumnya dikenakan bunga. Kriteria LPS tidak menjamin simpanan investasi seperti saham, obligasi, atau produk keuangan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori simpanan yang telah disebutkan di atas. Kemudian ada peserta penjaminan LPS. Untuk dapat mendapatkan jaminan dari LPS, simpanan harus berasal dari nasabah yang terdaftar sebagai peserta penjaminan LPS. Ini artinya nasabah tersebut harus memiliki simpanan di bank yang terdaftar dan dilindungi oleh LPS. Peserta penjaminan semua nasabah yang membuka rekening di bank yang terdaftar dalam sistem penjaminan LPS, bank umum atau bank syariah yang memenuhi ketentuan LPS. Kriterianya, nasabah yang tidak memiliki rekening di bank yang terdaftar sebagai peserta penjaminan LPS tidak akan memperoleh jaminan dari LPS. Kemudian ada jumlah simpanan yang dijamin. LPS hanya menjamin simpanan hingga batas tertentu yang telah ditetapkan. Besaran jaminan ini adalah sebagai berikut. 1. Simpanan dalam bank umum. LPS menjamin simpanan dengan jumlah maksimal sebesar 2 miliar per nasabah, termasuk bunga yang terakumulasi. 2. Simpanan dalam bentuk perkreditan rakyat atau BPR. LPS menjamin simpanan dengan jumlah maksimal 200 juta per nasabah. Kriterianya, simpanan yang melebihi batas maksimal tersebut tidak akan dijamin oleh LPS meskipun hanya sebagian dari simpanan yang tidak memenuhi syarat. Kemudian simpanan yang terdaftar dalam sistem bank. LPS hanya dapat menjamin simpanan yang tercatat secara sah dalam sistem bank yang terdaftar. Artinya simpanan yang tidak tercatat atau tidak resmi seperti simpanan yang disimpan di luar sistem bank, misalnya simpanan dalam bentuk uang tunai atau disimpan di rumah atau di tempat lain sebagai rekening yang sah, tidak akan dijamin oleh LPS. Kriterianya, simpanan yang tercatat resmi dalam buku tabungan atau rekening giro serta simpanan yang tertata dalam sistem administrasi bank yang memenuhi ketentuan dari LPS. Kemudian ada simpanan yang tidak diperoleh dengan cara yang tidak sah. Simpanan yang berasal dari tindakan ilegal atau tindakan tidak sah, seperti simpanan yang diperoleh melalui tindakan penipuan atau transaksi yang melanggar hukum, tidak akan dijamin oleh LPS. Kemudian ada simpanan yang disimpan di bank yang terdaftar. LPS hanya menjamin simpanan yang ada di bank yang terdaftar dalam program penjaminan simpanan LPS.
Jika bank tempat nasabah menabung tidak terdaftar sebagai peserta penjaminan atau telah dicabut izinnya, maka simpanan nasabah tersebut tidak akan dijamin oleh LPS. Kemudian simpanan yang tidak masuk dalam kategori tertentu. Simpanan yang dimiliki oleh nasabah yang berada dalam kategori tertentu seperti simpanan milik bank itu sendiri, simpanan pemerintah, atau simpanan yang dipegang oleh entitas selain individu. Misalnya perusahaan yang tidak terdaftar mungkin tidak dijamin oleh LPS. Kemudian pertanyaan nomor 2, sebutkan dan jelaskan penjaminan yang tidak layak dibayar, apa saja kriterianya. Penjaminan yang tidak layak dibayar oleh LPS merujuk pada jenis simpanan yang tidak memenuhi kriteria untuk dijamin oleh LPS dalam hal terjadi kegagalan bank. LPS hanya menjamin simpanan nasabah yang memenuhi syarat tertentu, dan beberapa jenis atau kondisi tertentu tidak memenuhi kriteria tersebut. Ini berikut beberapa kriteria simpanan yang tidak layak atau tidak dijamin oleh LPS. Di antaranya 1, simpanan yang melebihi batas jaminan. LPS ini hanya menjamin simpanan hingga batas tertentu yang saat ini adalah 2 miliar per nasabah untuk disimpan di bank umum, dan 200 juta per nasabah untuk simpanan di Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Yang kedua, simpanan yang berasal dari tindakan ilegal. Tentunya ini tidak dijamin ya sama LPS karena berasal dari penipuan atau pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Kemudian yang ketiga, simpanan yang berasal dari bank yang tidak terdaftar di dalam program penjaminan LPS. Ya tentunya karena bank ini tidak terdaftar ya tidak akan dijamin oleh LPS. Kemudian keempat, simpanan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memenuhi kriteria penjaminan. Ini LPS hanya memberikan jaminan kepada simpanan yang dilakukan oleh nasabah yang memenuhi kriteria sebagai peserta penjaminan. Hal ini berarti simpanan dari pihak-pihak tertentu seperti pemerintah atau bank itu sendiri tidak dianggap sebagai individu biasa dan tidak dijamin. Kemudian ada simpanan yang terdaftar dalam buku bank atau sistem administrasi. Ini simpanan secara tidak sah atau tidak tercatat dalam sistem administrasi, seperti simpanan di luar sistem, misalnya dalam bentuk uang tunai atau simpanan tanpa prosedur administrasi yang benar dari bank tersebut. Ini tentu tidak dijamin oleh LPS. Kemudian ada simpanan yang disetorkan dengan cara tidak sah. Ya tentunya seperti yang tadi, jika menyetorkan dengan cara yang tidak sah atau melanggar hukum, tidak sesuai dengan ketentuan bank, misalnya menggunakan uang hasil tindak pidana, ya ini tentu tidak dijamin oleh LPS. Kemudian ada simpanan yang melibatkan transaksi tidak sah atau tidak terdaftar. Ya, misalnya transaksi yang tidak tercatat dalam catatan resmi bank atau sistem bank. Ya tentunya ini tidak dijamin ya oleh LPS. Kemudian ada simpanan yang dimiliki oleh nasabah yang tidak memenuhi syarat peserta penjaminan. Ini maksudnya nasabah yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta penjaminan, misalnya nasabah yang tidak memiliki rekening di bank atau tidak terdaftar di bank, tidak memenuhi ketentuan tertentu, tentunya tidak akan dapat perlindungan dari LPS. Kemudian pertanyaan nomor 3, bagaimana menurut Anda terkait berita yang ada di link tersebut bila dikaitkan dengan materi LPS dan OJK. Ini ya untuk keterkaitan video berita yang disertakan dengan materi keempat LPS dan OJK ini, mungkin LPS ini mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah dan turut aktif memelihara stabilitas ekonomi, stabilitas perbankan sesuai dengan
kewarganegaraannya. Ini OJK ya, seperti kita ketahui ini adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, atau pemeriksaan, penyidikan. Kemudian fungsi dari LPS sendiri tentunya untuk menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dan LPS bertugas untuk merumuskan atau menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan penjamin simpanan, melaksanakan penjaminan simpanan, merumuskan dan menetapkan kebijakan, turut aktif ya memelihara stabilitas sistem perbankan. Kemudian melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Untuk OJK sendiri seperti kita ketahui bertugas untuk mengatur atau berkaitan dengan perizinan lembaga keuangan, mengawasi jalannya transaksi keuangan dan lembaga keuangan yang lain. Kemudian OJK melayani seperti pengaduan seputar permasalahan lembaga keuangan, baik pengaduan dari nasabah atau pengaduan dari pengelola lembaga keuangan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4 ini yang terkait dengan bank syariah. Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan bank konvensional ya, adalah adanya pedoman utama yang mengatur transaksi dan bisnis dalam kerangka hukum Islam, yaitu prinsip-prinsip akad syariah. Salah satu prinsip yaitu akad murabahah yang merupakan akad transaksi antara penjual dan pembeli. Menurut Anda bagaimana mekanisme proses transaksi antara penjual dan pembeli? Ini saya berusaha untuk menjelaskan. Untuk proses transaksi antara penjual dan pembeli, sebagai contoh, misal kita membeli sebuah rumah dengan harga misal 1 miliar, kemudian kita cuma memiliki uang 200 juta, misalnya seperti itu. Kalau di bank konvensional kita bisa pinjam ke bank tersebut 800 juta, karena kan kita punya uang 200. Jadi nanti yang 800 juta ini dijadikan pokok hutang, yang mana nanti dikenakan bunga yang berlaku di mana kita meminjam uang dari bank tersebut. Kalau di bank syariah nanti secara akad ini berbeda. Jadi rumah tersebut dibeli terlebih dahulu dari bank syariah dengan cara dikurangi uang yang kita punya. Misal jadi kan kita punya 200, kemudian ditambah 800, jadi nanti dibeli oleh bank syariah tersebut, kemudian dijual kembali ke kita. Misal dijual kembali ke kita seharga 1,3 miliar. Nah, dari 1,3 miliar ini nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan kita. Nanti sesuai kesepakatan bagaimana kita mengangsur berapa tahun, seperti itu. Sebagai informasi, pertumbuhan aset bank syariah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Per Desember 2023, aset bank konvensional tumbuh 5,9 year on year. Ini pertanyaannya, sebutkan beberapa daftar nama bank syariah yang terbesar di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa bank syariah yang beroperasi baik sebagai bank syariah murni maupun sebagai unit syariah yang merupakan bagian dari bank konvensional. Di antara yang kita kenal ya, yang besar itu ada BSI, Bank Syariah Indonesia. Ini bank baru ya. Kemudian ada Bank Negara Indonesia Syariah, BNI Syariah. Ada lagi Bank Rakyat Indonesia Syariah, BRI Syariah. Kemudian ada Bank Syariah Mandiri, BSM. Nah, ketiga bank ini kemudian bergabung menjadi satu ya, tadi yang kita kenal dengan BSI, Bank Syariah Indonesia. Kemudian ada bank muamalat. Bank muamalat ini
bank syariah pertama di Indonesia. Kemudian ada beberapa lagi Bank Danamon Syariah, JMP Naga Syariah, Permata Syariah, BTPN Syariah, dan masih banyak lagi yang kita kenal. Demikian video ini saya buat untuk pemenuhan tugas bank dan lembaga keuangan lainnya dengan topik LPS dan bank syariah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.